nama Amanda Shalisha, Saya Selviana. Saya Elviani Bumbungan. akan membahas isi dari buku yang berjudul Ilmu Kosmetologi, Fungsi Dan absorpsi kosmetik pada kulit. Simak videonya ya. Konsep utama dalam materi ini berpusat pada hubungan antara ilmu kosmetologi, kosmetik, dan kulit sebagai organ target dengan fokus mendalam pada mekanisme absorpsi zat aktif. Lalu, apa sih kosmetik dan kosmetologi itu? Apa keduanya sama? Nah, kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada luar tubuh manusia, mulai dari epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, dan membran mukosa mulut, yaitu untuk membersihkan, pewangian, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik. Nah, ilmu yang mempelajari kosmetik adalah kosmetologi, yang mencakup pembuatan, penyimpanan, pengaplikasian, penggunaan, dan efek samping pada kosmetik. Adapun sejarah dari kosmetik yaitu yang pertama Mesir kuno. Sejak 10.000 sebelum Masehi, mereka melapisi mata dan alis dengan kol atau bubuk gelap campuran almond, timbal, tembaga, dan lain-lain, yang juga berfungsi untuk mengurangi infeksi mata dan paparan sinar matahari. Dan yang kedua yaitu India. India terkenal dengan penggunaan itra atau wewangian konsentral dan kol atau kajal yang dianggap memiliki manfaat kesehatan. Dan yang ketiga yaitu Tiongkok dan Jepang. Di Tiongkok, orang mewarnai kuku menggunakan wewangian, sedangkan di Jepang lipstik dibuat dari kelopak bunga safflower dan bubuk beras digunakan untuk mewarnai wajah. Yang keempat yaitu Yunani kuno. Yunani kuno mencetuskan kata kosmetik yang berarti seni dekorasi. Mereka menggunakan lopa yang mengandung alkaloid atropin sebagai obat tetes mata untuk membuat mata menarik. Dan yang kelima yaitu abad pertengahan hingga modern. Tren memutihkan kulit terang dianggap aristokrat menyebabkan penggunaan bedak putih. Bahkan yang beracun seperti cat timbal putih. Industri hiburan pada awal abad ke-20 mendorong perkembangan industri kosmetik yang pesat di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian yang ketiga ada penggolongan kosmetik. Nah, secara umum kosmetik digolongkan berdasarkan tujuan pemakaiannya yang terdiri dari yang pertama, kosmetik perawatan kulit atau skincare kosmetik. Nah, skincare kosmetik ini bertujuan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Contohnya pembersih kulit seperti sabun dan cleansing cream. Yang kedua ada pelembab seperti moisturizer cream dan night cream. Lalu ada pelindung kulit seperti sunscreen dan pengangkat sel kulit mati seperti peeling. Kemudian kosmetik golongan yang kedua yaitu ada kosmetik riasan atau yang dikenal dengan make up. Digunakan untuk merias dan menutupi kekurangan pada kulit, menghasilkan penampilan yang lebih menarik dan meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya lipstick, bedak, merah pipi, dan eyeshadow. Selanjutnya adapun peraturan yang mengatur tentang bahan kosmetik, yaitu peraturan tentang bahan kosmetik diatur dalam BPOM nomor 17 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Nah, bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam atau bahan sintetis yang merupakan komponen kosmetik termaksud bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan tabir surya. Adapun materi selanjutnya yaitu sediaan setengah padat dalam kosmetik dapat digunakan sebagai obat jerawat. Obat jerawat dengan bahan aktif seperti asam salisilat atau benzoyl peroxide. Sebagai anti-aging, krim dan gel dengan bahan aktif anti penuaan seperti retinol banyak digunakan untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Ada antioksidan seperti vitamin C atau vitamin E yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Ada sunblock yang digunakan sebagai perlindungan dari sinar UV dengan bahan aktif seperti titanium dioksida atau zinc dioksida. Materi selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi kulit. Anatomi kulit. Nah, kulit terdiri dari 3 lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit yang berfungsi sebagai penghalang pertama terhadap ancaman lingkungan seperti mikroorganisme, bahan kimia, dan radiasi UV.
Epidermis terdiri dari beberapa jenis sel seperti keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Kemudian epidermis ini juga terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Lapisan yang kedua ada lapisan dermis. Nah, dermis ini berada tepat di bawah epidermis dan memberikan dukungan yang struktural dan nutrisi bagi kulit. Nah, dermis juga mengandung pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak atau sebaceus, folikel rambut, dan ujung saraf. Kemudian lapisan yang ketiga ada hipodermis atau yang dikenal dengan jaringan subkutan. Merupakan lapisan terdalam kulit yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar. Nah, hipodermis sendiri berfungsi sebagai penyimpanan energi, isolator panas, dan perlindungan fisik terhadap benturan. Kemudian fisiologi kulit. Nah, beberapa fungsi kulit yang utama seperti fungsi perlindungan, regulasi suhu, sensasi, sintesis vitamin D, serta berperan sebagai ekskresi dan penyerapan. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai anatomi fisiologi kulit? Selanjutnya, yuk kita bahas tentang jenis-jenis kulit. Yang pertama itu ada kulit normal, meliputi kulit terasa lebih lembut, kenyal, tekstur halus tanpa pori-pori yang besar. Yang kedua ada kulit kering. Nah, meliputi kulit kering itu terasa lebih kencang, terutama saat setelah dibersihkan. Tekstur kasar, bersisik atau mengelupas, serta rentan terhadap iritasi, kemerahan, dan gatal-gatal. Yang ketiga ada kulit berminyak, meliputi kulit terasa lembab dan sering berminyak, tekstur halus tapi cenderung memiliki pori-pori yang besar. Warnanya cenderung lebih mengkilap, terutama di area T-zone atau dahi, hidung, dan dagu, serta rentan terhadap jerawat. Nah, yang keempat yaitu kulit kombinasi. Karakteristik utama dari kulit ini meliputi kelembapan kasar dan berminyak di bagian lain, pori-pori besar di area berminyak, dan pori-pori kecil di area kering. Bisa mengalami masalah seperti jerawat di area berminyak dan kulit bersisik di area kering. Yang kelima yaitu kulit sensitif. Karakteristik utama dari kulit sensitif ini yaitu sering kering, tekstur halus tetapi mudah teriritasi, sering mengalami kemerahan, gatal, serta membutuhkan produk yang lembut dan hipoalergenik. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai absorpsi kosmetik. Nah, absorpsi adalah kemampuan kulit untuk menyerap zat aktif dari sediaan kosmetik. Adapun jalur absorpsi seperti penyerapan terjadi melalui celah antar sel, saluran kelenjar keringat, atau saluran folikel rambut. Kemudian ada beberapa faktor yang menentukan dari absorpsi ini seperti tebal atau tipisnya kulit, tingkat hidrasi kulit dan kelembapan udara, jenis vehikulum atau pembawa yang digunakan. Kemudian, material yang mudah larut dalam lemak atau yang dikenal dengan lipofilik cenderung lebih mudah diabsorpsi dibandingkan zat yang larut dalam air. Kesimpulan dari materi ini adalah kosmetologi merupakan ilmu multidisiplin yang esensial dalam kehidupan modern. Nah, kosmetik berfungsi ganda sebagai sediaan estetika dan sebagai pemelihara atau pelindung faal pada kulit. Pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi kulit, khususnya struktur lapisan dan mekanisme. Absorpsi adalah fondasi utama dalam formulasi kosmetik yang efektif dan aman. Efektivitas kosmetik sangat bergantung pada sifat zat aktif atau kelarutan lemak dan pemilihan vehikulum yang tepat agar dapat menembus sawah kulit. Itulah tadi isi rangkuman dari buku yang berjudul Ilmu Kosmetologi, Fungsi dan Absorpsi Kosmetik pada Kulit. Semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua. Jangan lupa ditonton. See you next time. Bye.